Hai guys, ya, baik lagi bersama saya. Yes, hari ini kita akan ngomongin tentang friendship atau persahabatan, pertemanan. Hari ini kita berbau pertemanan ya hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja. Kita lihat persahabatan atau friendship tadi ya. Itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Nah, dalam pengertian ini, istilah persahabatan itu menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Nah, lalu apa itu arti dari kata friendship goals, teman-teman? Friendship goals. Nah, friendship goals ini adalah sebutan buat mereka nih ya, yang bersahabat dalam waktu yang lama. Misalnya, udah bersahabat 8 tahun misalnya, atau 10 tahun misalnya gitu ya. Dari SD, SMP, SMA gitu kan. Udah lama saling membantu dalam setiap aspek kehidupan misalnya. Terus dan saling mendukung. Nah, kalau friendship goals, kalau misalnya belum bisa mendukung temennya atau belum bisa saling membantu, saling mendukung, itu berarti bukan disebut friendship goals ya teman-teman. Kalau misalnya walaupun hanya udah bersahabat kok udah 8 tahun misalnya, tapi belum bisa mendukung, berarti itu belum disebut friendship goals ya teman-teman. Nah, lalu seperti apa contoh dari friendship goals ini teman-teman? Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Viral anak lelaki gendong sahabat difabelnya ke sekolah. Seorang anak lelaki yang duduk di bangku kelas 6 SD berhasil mencuri perhatian netizen karena sikapnya yang terpuji. Su Bianyang, bocah asal Cina berusia 12 tahun ini mengajarkan orang-orang tentang arti sahabat sejati. Ia rela menggendong sahabatnya yang difabel bernama Zhang Ze kemanapun ia pergi. Keduanya bersekolah di Meishan, Provinsi Sichuan selama 6 tahun. Zhang didiagnosa menderita miastenia gravis, kondisi yang menyebabkan kelemahan di bagian otot kerangka, bagian yang berfungsi untuk bernafas atau menggerakkan bagian tubuh. Kedua sahabat ini bertemu sejak mereka kelas 1 SD dan semenjak itu pula mereka bersahabat dekat. Dikutip dari Chengdu Economic Daily, Su menganggap sahabatnya itu lebih kecil darinya dan tidak ada orang lain yang mau membantu sahabatnya. Su mau menggendong sahabatnya sampai ke kamar mandi, bahkan juga menaiki tangga. Dikutip dari Sichuan Online, Su berkata bahwa beratnya 40 kg, sementara Zhang hanya 25 kg. Jadi, menggendong Zhang bukanlah sesuatu yang berat baginya. Selama 3 tahun pertama di sekolah, anak-anak lain masih mau membantu Zhang. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak lebih memilih untuk bermain, sedangkan Su tetap membantu sahabatnya. Menariknya, ternyata ibu Su bahkan tidak tahu dengan sikap mulia putranya sampai akhirnya kisah Su beredar luas. Banyak netizen yang memuji kebaikan hati sang anak. Wow, video yang barusan kita tonton bersama-sama merupakan video yang menyentuh hati, bukan? Persahabatan antara dua orang, Su dan Chang, di mana Chang ini mengalami kelumpuhan, ya, dan Su ini selalu menggendong atau membantu teman yang difabel ini selama 6 tahun sekolah, teman-teman. 6 tahun sekolah. Di mana pada awalnya teman-teman Sang itu membantu Sang, tetapi lama-kelamaan memudar. Lama-kelamaan mereka, murid-murid yang lain, itu lebih memilih untuk bermain. So, teman-teman, mari kita lanjut. Ada 5 tanda persahabatan yang bisa dibilang persahabatan kalian itu friendship goals. Udah termasuk belum nih? Yuk, kita lihat. Yang pertama, membuat foto bersama dengan tema yang anti-mainstream. Yang kedua, melakukan hal gila bersama-sama.
Yang ketiga, dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh sahabat. Ini menurut saya paling penting dan harus ada di dalam satu rantai persahabatan. Kalau kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita, geng itu akan bubar. Geng itu akan terpecah belah dan akan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita bisa merasakan, yaitu kita akan bisa memberikan solusi misalnya, atau kita bisa memberikan pendapat kita, opini kita misalnya gitu ya. Kalau tidak bisa merasakan, ya udah. Antara geng itu ada yang tadinya aktif jadi nggak aktif, atau adanya yang tadi join terus tiba-tiba ada yang left gitu kan dari geng. Ya, berbagai hal itu mungkin bisa terjadi ya kalau kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita. Yang keempat, sering berkumpul untuk berbagi cerita. Nah, misalnya nih, ayo kita kumpul lagi. Kapan nih, udah lama gitu kan. Ayo kita kumpul lagi nih. Nah, berkumpul itu kita ketawa-ketawa, kita sharing satu sama lain. Misalnya di tempat perkuliahan gimana gitu kan, atau masih ada yang SMA atau apa segala macam gitu kan. Itu ya sering kita berkumpul untuk berbagi cerita. Terakhir, merencanakan dan melakukan kegiatan sosial bersama. Tidak hanya merencanakan, tetapi melakukan juga kegiatan sosial bersama. Nih, seperti baju yang saya pakai hari ini, teman-teman. Act to impact. Kita, walaupun act kita atau tindakan kita kecil, tetapi mari kita berdampak bagi dunia ini. Walaupun dengan tindakan kecil kita. Seperti kegiatan sosial kita ya. Misalnya berdonasi atau memberikan sembako kepada mereka yang membutuhkan, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau belum ada ini, yuk kita sama-sama share ke geng kalian misalnya. Yuk kita bikin nih kegiatan sosial, kita bantu masyarakat gitu. Kalau udah ada dilakuin, berarti kalian itu friendship goals teman-teman. Oke. Lalu kita punya 4 manfaat memiliki sahabat dekat untuk kesehatan mental kita. Apa aja sih manfaatnya? So, yang pertama, kita lihat, mencegah perasaan kesepian. Perasaan kesepian itu bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dan semakin banyak orang yang merasa kesepian akhir-akhir ini. Nah, memiliki beberapa sahabat dekat itu bisa membantu kamu untuk menghindari rasa kesepian tadi. Ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua, mengurangi stres. Tiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya stres, baik dalam tingkat yang rendah maupun yang tinggi. Meskipun pada awalnya kamu hanya mengalami stres ringan, tetapi hal itu lama-kelamaan bisa menumpuk dan membuat kewalahan. Nah, namun kalau kita memiliki sahabat dekat, itu bisa membantu mengatasi stres secara efektif dan menurunkan resiko kamu mengalami beberapa jenis stres. 3. Memberi dukungan emosional. Ini adalah salah satu manfaat yang penting dari memiliki sahabat. Sahabat dekat itu bisa mendukung kamu dengan berbagai cara. Menjadi pendengar yang baik. Ada yang curhat, kita bisa memberikan solusi, kita bisa mendengarkan dengan baik, kita bisa memberikan tanggapan kita bisa memberikan pendapat kita kepada dia, gitu kan. Terus yang kedua, membantu mengalihkan perhatian saat kamu merasa sedih atau kesal. Misalnya, aduh nih gue kesel gini.
kita bisa perhatikan, kita bisa mengalihkan perhatian dia gitu ya. Yuk kita udah daripada kayak gitu, mending kita main game aja, atau yuk kita mending ngobrol aja di sini gitu kan, mungkin bisa. Atau misalnya yang terakhir, melakukan hal-hal baik untuk kamu. Misalnya ketika kamu sedang sakit, teman kamu bawa makanan, terus ketika kamu membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak, teman kamu memberikan uang, itu kan juga hal-hal yang baik untuk kamu gitu ya. Nah, lalu yang terakhir apa? Yang terakhir, membantu mengatasi trauma. Nah, kita lihat ya, hidup ini nggak akan selalu berjalan mulus dan penuh kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang, tanpa peringatan sebelumnya, kamu bisa mengalami peristiwa traumatis atau sulit yang bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional. Misalnya perpisahan, kematian orang yang dicintai, pandemi, masalah keuangan, pemutusan hubungan kerja, atau masalah keluarga. Misalnya ada masalah keluarga, teman kamu bisa membantu dengan menenangkan misalnya, atau memberikan solusi, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, seperti biasa, yes, kita sudah sampai penghujung video. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, atau share ke geng kalian juga boleh. Share ke semua orang lah pokoknya. Subscribe juga ke channel saya, ini Praswijaya di atas. Jangan lupa juga loncengnya dipencet, dan supaya tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman, seperti biasa. Nah, so see you on the next video. Bye bye.